Shalom, selamat pagi. Kembali kita datang dalam mesbah doa pagi. Mari saudara, kita akan mencari wajah Tuhan yang lebih dulu. Kita mau senangkan hati Tuhan Yesus, karena Dialah adalah sumber hidup kita. Dia adalah sumber kekuatan dan kemenangan kita. Dialah saat ini kita mau mencari wajahnya. Dan bila kita undang di dalam hati pikiran kita dan segala apa yang ada di dalam diri kita, kita undang Roh Kudus terus masuk dan penuhi hidup kita, dan Dia akan mengalirkan segala kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya kepada kita yang percaya. Dan Tuhan Yesus Roh Kudus yang akan memberikan kemenangan kekuatan pada hari ini berjalan bersama dengan Dia. Mari saudara, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, pagi hari ini kami datang padamu, merendahkan diri Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, karena kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi, apalagi Tuhan mengganggu hati pikiran kami Tuhan. Tidak Tuhan Yesus Bapa, tidak fokus kepadamu Tuhan. Kami tolak patahkan segala kuasa iblis. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak biarkan Tuhan, oh Bapa, iblis mengambil alih roh kami, jiwa tubuh kami untuk kami memuliakan nama-Mu. Dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau yang memberikan kekuatan yang baru menjamah hidup kami, sehingga menjamah hati roh kami, jiwa tubuh kami Tuhan, sehingga kami boleh segarkan, dikuatkan, dan kami memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Roh Kudus, Kau Tuhan mengalirlah dalam hidupku Tuhan Yesus. Dia seperti air, ya, amin Tuhan Yesus, amin. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Roh Kudus, Kau seperti air mengalir Tuhan Yesus. Roh Kudus, Dia seperti air yang mengalir saat ini. Engkau menjamah kami, Engkau menjamah hati kami Tuhan Yesus. Roh Kudus menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir di dalam hidup kami. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Kami rasakan keteduhan, kedamaian di dalam-Mu Bapa. Roh Kudus, amin. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hati kami, menjamah hatiku Tuhan Yesus. Roh Kudus, Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir, amin. Haleluya Bapa, amin. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu ya, amin. Haleluya. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Dia seperti air yang mengalir di hati kami, seperti air yang mengalir di hatiku. Engkau Roh Kudus, Kau seperti air yang mengalir, amin. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Kau menjamah hati kami, Kau menjamah hatiku Tuhan Yesus. Roh Kudus menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan
jamahan kasih-Mu. Curahkan terus Tuhan, Roh-Mu bekerja ya Tuhan Yesus Roh Kudus. Oh Yesus, curalah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus ya Yesus, oh ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh haleluya, oh Yesus, amin. Ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, amin. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Roh Kudus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya Tuhan Yesus. Ya Aba ya Bapa, Engkau Allah yang kudus. Curahkan jamahan kasih-Mu Yesus Roh Kudus. Berikan kami kemenangan, kekuatan dalam menjalani hidup kami. Ya Aba ya Roh Kudus, Roh Allah yang hidup penuhi kami. Ubahkan kami menjadi baru seperti-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Kami mau terus mengundang Kau bekerja ya Tuhan Yesus Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami ya Roh Kudus, Roh Allah yang hidup di dalam diri kami. Kami membutuhkan Engkau, membutuhkan Tuhan pertolongan-Mu, dan membutuhkan kemenangan di dalam menjalani hidup. Ya Roh Kudus yang membangkitkan Bapa. Oh Bapa, semakin kami percaya, semakin kami Tuhan menang, membangkitkan iman, pengharapan dan kasih kami kepadamu Bapa, sehingga menjalani hidup kami tidak sendiri. Ada Roh Kudus, Roh penghibur, Roh Allah yang hidup, yang menolong, yang diutus oleh Bapa, yang memberikan kemenangan, yang mengubah hidup kami dari seorang yang berdosa, yang lemah. Oh Bapa Tuhan, sebagai manusia biasa kami dibangkitkan, diubahkan oleh Roh Kudus, Roh Allah yang hidup yang dalam diri kami, sehingga kami boleh mengalami kemenangan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, menjamah, mengubah hidup kami. Yang lama dan yang baru telah datang di dalam hidup kami. Oh amin, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini. Roh Kudus, Kau hadir, penuhi kami, amin. Roh Kudus, Kau hadir, jamahlah kami. Roh Kudus, Kau hadir, ubahlah hati ini, amin. Kami mengundang Kau ya Roh Kudus, Roh Allah hidup, penuhi kami, jamah kami. Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini. Roh Kudus, Kau hadir, penuhi kami. Roh Kudus, Kau hadir, jamahlah kami. Roh Kudus, Kau hadir, ubahlah hati ini. Kau mengalir di tempat ini, Kau mengalir di tempat Tuhan pribadi kami. Kau mengalir di tempat ini, amin. Kami percaya, mengalir, penuhi kami. Kau mengalir, jamahlah kami, amin. Roh Kudus, Kau hadir, ubahlah hati ini. Haleluya Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini, amin.
Roh Kudus kau hadir, penuhi kami. Roh Kudus kau hadir, jamahlah kami. Roh Kudus kau hadir, ubahlah hati ini ya. Amin, amin. Kau mengalir di tempat ini, kau mengalir di hidup kami, mengalir di tempat ini ya Tuhan Yesus. Roh Kudus, amin. Penuhi kami, kau mengalir ya Roh Kudus, jamahlah kami, ubahkan hidup kami. Kudus kau hadir, ubahlah hati ini. Kau mengalir di tempat ini, di dalam hidup kami. Amin Tuhan Yesus. Roh Kudus mengalir di tempat ini, di dalam hidup kami, mengalir, penuhi kami. Amin ya Roh Kudus. Kau mengalir, jamahlah kami. Roh Kudus kau hadir, ubahlah hati ini. Kau mengalir, oh haleluya. Roh Kudus kau mengalir, terus jamahlah kami, penuhi kami Tuhan ya. Roh Kudus mau mengalir, penuhi kami. Amin. Kau mengalir, jamahlah kami. Roh Kudus kau hadir, ubahlah hati ini. Ubahlah hati ini ya Roh Kudus, ubahlah, amin, hati ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya Bapa, Tuhan Yesus. Roh Kudus, haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami, dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya baik saudara, shalom, selamat pagi. Kita akan dengar firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini temanya adalah aliran Roh Kudus yang menyegarkan. Kita akan buka di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-47. Kitab Yehezkiel pasal yang ke-47. Kita akan membaca di sini mulai dari ayat yang pertama. Ya. Yehezkiel pasal yang 47 ayat yang pertama. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai.
di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis. Tiap-tiap bulan ada lagi buah yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Ya, saudara, penglihatan yang dilihat oleh Yehezkiel ya adalah ada air yang mengalir. Di ayat yang pertama tadi dikatakan, kemudian ia membawa aku kembali ke bait Allah, dan sungguh ada air keluar dari bait suci. Ya, jadi air yang keluar dari bait suci. Ya, nah saudara, itu adalah gambaran. Air menggambarkan tentang Roh Kudus, dan bait suci itu adalah menggambarkan orang yang percaya. Ya, Tuhan Yesus berkata, saudara, dalam Yohanes 7 ayat 38 dan 39 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksud adalah roh yang akan diterima oleh orang yang percaya. Ya, jadi saudara, air yang mengalir itu, saudara, yang keluar dari bait suci itu adalah gambaran daripada Roh Kudus. Ya, sedangkan bait suci di sini adalah gambaran daripada orang percaya. Ya, dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ya, nah saudara, apa yang terjadi bila Roh Kudus mengalir dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama adalah kematian menjadi kehidupan. Tadi di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9 dari Yehezkiel 47 mengatakan, kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ya, saudara, tadinya berupa padang gurun ya di sekitarnya, tapi air yang keluar dari bait suci itu, saudara, ya akan mengalir, dan dikatakan kematian menjadi kehidupan. Ya, dikatakan kemana saja air itu mengalir, ya saudara, di sana akan hidup. Ya, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu mengalir, di situ menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ya, saat Roh Kudus mengalir dalam diri kita, maka saudara, ibadah kita menjadi ibadah yang hidup. Ya saudara, ya iman kita menjadi iman yang hidup, saudara. Ya, kemudian pengharapan kita adalah pengharapan yang hidup. Ya, tadinya ibadah kita mati, namun ketika Roh Kudus mengalir, hadir di tengah-tengah gerejanya, di tengah-tengah kehidupan kita, maka ibadah kita menjadi ibadah yang hidup. Ya saudara, firman Tuhan katakan apa yang terjadi bila Roh Kudus mengalir dalam hidup orang percaya, kematian menjadi kehidupan. Ya, ibadah kita yang tadinya mati menjadi ibadah yang hidup karena Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita.
ya ada sukacita, ada damai sejahtera. Ya saudara, ada kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah gerejanya, ya. Dan hal yang kedua dikatakan, saudara, kalau Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, mengalir dalam hidup orang percaya, yang kedua adalah diberkati dengan kelimpahan, ya. Dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dikatakan, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak, ya. Jadi saudara, pada saat air yang keluar dari bait suci itu mengalir, ya saudara, pada saat Roh Kudus itu mengalir dalam kehidupan orang percaya, saudara, kematian yang tadinya kematian doa-doa kita menjadi hidup, saudara, ya. Ibadah kita menjadi ibadah yang hidup, iman kita pun menjadi iman yang hidup, karena Roh Kudus juga mengaruniakan karunia iman pada setiap kita, anak-anak Tuhan. Yang kedua adalah firman Tuhan katakan diberkati dengan kelimpahan, ya. Saudara, dikatakan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan di laut besar, sangat banyak. Ini berbicara tentang hidup yang diberkati dengan kelimpahan, ya. Nah saudara, saat Roh Kudus mengalir dalam hidup orang percaya, maka kehidupannya diberkati secara rohani dan jasmani, ya. Saudara, itulah yang saudara yang Roh Kudus inginkan dalam hidup saudara dan saya, ya. Kita diberkati secara rohani dan jasmani, ya, sehingga setiap firman Tuhan yang kita dengar menjadi firman yang hidup, saudara, ya, sehingga kita tahu kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita dari segala perhambaan dosa, ya. Yang ketiga adalah saudara, kesegaran rohani dan berbuah, ya. Saat Roh Kudus mengalir dalam kehidupan orang percaya, maka ada kesegaran rohani, ya, dan hidup yang berbuah atau hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Di ayat yang ke-12 mengatakan, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis, ya. Saudara, kita perhatikan bagaimana air itu sangat berguna, ya. Ketika air itu mengalir, maka tumbuh-tumbuhan di sana menjadi tumbuh-tumbuhan yang hidup, saudara, ya, sehingga mengeluarkan buah. Demikian juga air itu menyegarkan, ya. Saat saudara kita dalam kelelahan, kita minum air, itu akan memberikan kesegaran. Itulah sebabnya Yesus katakan, barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Itulah dikatakan yang dimaksud adalah Roh Kudus, ya. Oleh karena itu saudara, biarlah Roh Kudus mengalir dalam hidup kita, agar senantiasa rohani kita disegarkan, ya, dan hidup kita boleh berbuah. Kenapa? Karena Roh Kudus itu menuntun saudara dalam kebenaran, menggerakkan hati saudara yang tadinya hidup kita hidup egois, tapi hidup kita diubah menjadi hidup yang boleh berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Nah saudara, ada 4 tingkatan kedalaman rohani, ya, saat Roh Kudus mengalir dalam hidup orang percaya. Tadi dikatakan bahwa air yang mengalir keluar dari bait suci itu, dia mengalir, dan pada saat saudara Yeskel mengukurnya, disuruh diukur oleh malaikat itu, saudara, maka dikatakan bahwa kedalamannya sampai di pergelangan kaki, ya. Tingkat kedalaman rohani, saudara, setiap orang percaya, ya, saat Roh Kudus mengalir dalam hidup orang percaya, yang pertama itu adalah hidup lahir baru, ya. Nah saudara, saat Roh Kudus mengalir dan memenuhi hidup orang percaya, maka pengalaman rohani yang pertama adalah lahir baru, ya. Hidup orang percaya diubahkan dari kehidupan yang lama yang berdosa menjadi kehidupan yang baru di dalam Kristus, ya. Dalam Titus 3 ayat yang kelima mengatakan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan dengan perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya. Karena itu saudara,
setiap orang pertama pengalaman rohani kita dimulai dari kehidupan yang lahir baru. Tuhan Yesus bilang kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, walaupun dia seorang tokoh agama, ya, namun kalau tidak dilahirkan kembali, maka dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, apakah yang dilahirkan kembali? Yang dilahirkan kembali adalah rohnya, ya, dari kehidupan yang lama, hidup yang lama yang berdosa, jadi kehidupan baru yang seperti Kristus, ya, di dalam Yesus. Yang tadinya kita suka dosa, hidup dalam dosa, kemudian pada saat Roh Kudus menjamah hidup saudara dan saya, ya, kita diubahkan menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan, ya, sehingga kita tidak lagi hidup duniawi, ya, sudah dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan, keinginan daging, ya, saudara, perselisihan, hawa nafsu, kecemaran, perzinahan, percabulan, saudara, ya, dan lain sebagainya, ya, saudara, pesta pora, dosa seksual, dosa hedonisme, ya, pesta pora dan kemabukan, saudara, dan dosa-dosa sosial, iri hati, benci, perselisihan dan sebagainya. Saudara, kita Tuhan ubahkan hidup kita, ya. Nah, saudara, itulah langkah awal pengalaman rohani kita, ya. Dan kemudian dikatakan bahwa Yehezkiel disuruh mengukur lagi, saudara, kedalamannya, dan dia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh, dikatakan, aku masuk sekali lagi ke dalam air itu, ya, di ayat yang keempat-a, maka dikatakan dalam air itu sudah sampai di lutut, ya. Pengalaman rohani yang kedua, ya, tingkatan rohani yang kedua adalah saat Roh Kudus mengalir, saudara, hidup dalam doa, ya. Tadi hidup lahir baru, sekarang yang kedua adalah hidup dalam doa, ya. Seorang yang tadinya tidak suka berdoa, dia suka berdoa, saudara. Yang tadinya tidak suka menyembah, dia suka menyembah, ya, saudara, di dalam roh dan kebenaran, ya, saudara. Yang tadinya dia tidak suka puji-pujian, sekarang dia suka puji-pujian, ya, saudara. Rohnya sudah hidup, ya, karena dia selalu mencari Tuhan, ingin bersekutu dengan Tuhan Yesus, ya. Karena itu biarlah Roh Kudus boleh mengalir dalam hidup saudara dan saya. Dia memenuhi bait suci, dia memenuhi hidupmu, sehingga hidup kita diubahkan dan kita menjadi seorang yang rindu bersekutu dengan Tuhan di dalam doa, pujian dan penyembahan, ya, saudara. Yang ketiga adalah hidup melayani, ya. Di dalam ayat yang keempat B dikatakan, kemudian ia mengukur, ya, 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang, ya. Jadi kedalamannya semakin dalam, sudah sampai ke pinggang, ya. Nah, ini berbicara tentang hidup melayani, ya, saudara, ya. Yang saat Roh Kudus mengalir dalam diri orang percaya, maka hidupnya mulai melayani Tuhan, ya. Dia tidak lagi hidup mementingkan diri sendirinya, tetapi dia hidup mulai melayani Tuhan, ya. Dia mulai peduli kepada orang lain. Karena apa? Karena Roh Kudus mengubahkan hidupnya, ya. Hal yang keempat adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Dalam ayat yang kelima dari Yehezkiel 47 dikatakan sekali lagi, ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Saudara, saat Roh Kudus mengalir dalam hidup orang percaya, maka hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus di dalam seluruh kebenarannya, ya. Jadi saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidupnya akan mengalir, ya, keluar, saudara. Firman Tuhan katakan bahwa kalau air itu mengalir keluar, maka saudara hidupnya menjadi berkat, ya, saudara, dan hidupnya mau dipimpin oleh Roh Tuhan, ya. Dan saudara perhatikan bahwa hidupnya memberi buah, ya. Hidupnya mulai melayani Tuhan, saudara. Hidupnya mau dipimpin oleh Tuhan, sehingga ia tidak lagi memakai pengertiannya sendiri,
kekuatannya sendiri, tetapi atau pikirannya sendiri, tetapi ia hidup menurut pimpinan Roh Kudus ya. Inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan sudah meneguhkan hidup saudara dan saya untuk menyambut saudara hari Pentakosta pada hari Minggu, yaitu hari yang ke-50 setelah Yesus naik ke surga. Biarlah kita boleh mempersiapkan hati kita untuk dilawat dan dipenuhi dengan Roh Tuhan, sehingga Roh Tuhan itu boleh mengubah hidup saudara dan saya, melahir barukan kita saudara. Kemudian Roh Kudus itu boleh saudara ya, Tuhan pakai saudara dan saya untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup ya. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih buat karya-Mu ya Roh Kudus Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan hidup kami boleh menjadi berkat ya Tuhan. Kami boleh mengalami kuasa-Mu Tuhan, menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup ya Tuhan Yesus, sehingga orang lain boleh melihat ada perubahan hidup dalam diri kami ya Tuhan, sehingga orang lain boleh melihat hidup kami boleh berbuah, sehingga nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Demikian juga kami boleh hidup sehari-hari kami, hidup selalu dipimpin oleh Roh-Mu ya Tuhan, yang menuntun kami hidup dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, bimbing kami terus dalam kebenaran-Mu, sadarkan kami akan dosa, kalau kami berbuat kesalahan, ingatkan kami akan firman-Mu ya Tuhan, dan berikan kami hati yang mengasihi Tuhan, yang taat kepada firman-Mu, taat kepada pimpinan Roh-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit sembuhkan, yang lemah, yang dalam beban berat Tuhan berikan kelegaan. Demikian juga yang mengalami keterikatan dalam dosa, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah ya Roh Kudus, jamah ya Tuhan, biar kami boleh mengalami perubahan hidup, kelahiran kembali ya Tuhan. Roh kami boleh dihidupkan kembali ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Engkau mengalir, menjamah setiap kami, hati yang gersang disegarkan oleh aliran kuasa Roh-Mu ya Tuhan, dan kehidupan rohani kami yang mati Tuhan boleh menjadi hidup kembali. Doa, pujian, penyembahan kami boleh hidup kembali, semangat kami boleh kembali menyala-nyala oleh karena jamahan aliran kuasa Roh-Mu Tuhan mengalir dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, angkat hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Kalau saudara berkati melalui Mesbah Doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.